Halo teman-teman, halo semuanya yang sudah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Erik Hasilwan Sinaga dengan NIM A1C124006. Saya dari kelas reguler A 2024, program studi pendidikan kimia, Universitas Jambi. Saya di sini ingin membuat video pembelajaran tentang literasi digital kependidikan berkarakter di era Society 5.0 dengan dosen pengampu Bapak Kriswantoro sebagai dosen pengampu pada materi kali ini. Nah, baik, materi yang akan saya bahas yaitu adalah tentang definisi literasi digital di era Society 5.0 ini. Baiklah semuanya, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya, yaitu definisi literasi digital dan teknologi dalam pendidikan. Literasi digital dan teknologi dalam pendidikan adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengelola teknologi secara bijak dalam mendukung proses belajar mengajar. Ini mencakup keterampilan dalam mengakses informasi, memilah mana yang benar dan mana yang salah, serta menggunakan berbagai platform digital seperti internet, aplikasi pembelajaran, dan media sosial secara positif. Dengan literasi digital yang baik, siswa dan guru bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai karakter dan etika dalam penggunaannya. Selain itu, literasi digital dan teknologi dalam pendidikan bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga tentang bagaimana individu memahami dampak teknologi terhadap cara berpikir, berinteraksi, dan belajar. Kemampuan ini melibatkan kesadaran untuk menggunakan teknologi secara produktif tanpa terjebak dalam distraksi digital yang berlebihan. Di dunia pendidikan sendiri, literasi digital membantu menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif, memungkinkan guru dan siswa untuk mengakses berbagai sumber pengetahuan kapan saja dan di mana saja. Dengan teknologi pembelajaran bisa lebih menarik melalui media visual, simulasi interaktif, atau diskusi daring yang memperluas wawasan siswa. Namun, yang lebih penting dalam pembelajaran digital ini adalah bagaimana teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai sarana untuk membangun keterampilan berpikir kritis dan komunikasi yang efektif, serta dalam berinteraksi di dunia digital. Literasi digital dalam pendidikan juga berkaitan dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus berkembang. Dunia digital bukan hanya menyediakan informasi dalam jumlah besar, tetapi juga menuntut pengguna untuk bisa memilih dan menggunakannya dengan tepat. Selain itu, siswa yang memiliki literasi digital yang baik tidak hanya akan sekedar mengkonsumsi informasi, tetapi mereka juga mampu mengelola, menganalisis, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat dari teknologi yang mereka gunakan. Dalam konteks pendidikan, berarti siswa tidak hanya belajar dari buku, tapi juga dari berbagai sumber digital yang mendukung pemahaman mereka secara lebih mendalam. Teknologi yang mereka terapkan dengan benar akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, di mana setiap siswa tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka melalui akses atau informasi yang luas, serta metode pembelajaran yang lebih variatif. Untuk lebih lanjutnya, dalam lingkungan belajar yang mendukung perkembangan sosial emosional, siswa akan merasa lebih aman secara psikologis. Mereka akan cenderung memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam memanfaatkan pembelajaran berbasis digital tersebut. Selain itu, sekolah dapat menerapkan program pendidikan berkarakter yang berbasis kegiatan nyata seperti kerjasama dalam proyek kelompok, kegiatan sosial di komunitas, dan refleksi diri melalui diskusi atau jurnal pribadi. Pendekatan ini membantu siswa mengalami langsung bagaimana nilai-nilai moral diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka tidak hanya memahami pentingnya berbuat baik tetapi juga merasakan dampak positifnya. Dengan demikian, pendidikan berkarakter yang efektif bukan hanya sekedar mengajarkan teori moral, tapi juga membutuhkan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang kuat. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video yang saya jelaskan tadi bermanfaat dan dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Selamat bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya.